Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok C11 eh, ingin mempresentasikan infografis terkait gangguan biotik abiotik pada hutan mangrove di kawasan Teluk Pangpang, Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama ada pada kelompok ini terdapat saya, Muhammad Arkafildin Nurrahman dengan NIM 23 garis miring 5171185 garis miring KT garis miring 10282. Perkenalkan, saya Muhammad Pasha Abdul Hadi dengan NIM 23 garis miring 518,382 garis miring KT garis miring 10320. Baik, saya Tiara Ardelia dengan NIM 2352337 garis miring KT garis miring 10357. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Absari dengan NIM 235207774 garis miring KT 10369. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Akbar dengan NIM 23 garis miring 514062 garis miring KT garis miring 10203. Baik, pada kali ini kami menggunakan jurnal dengan judul Potensi Fauna Akuatik Ekosistem Hutan Mangrove di Kawasan Teluk Pangpang, Kabupaten Banyuwangi. Yang mana terkait pada jurnal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi mencatat bahwa produksi penangkapan ikan di Kecamatan Muncar dalam 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2003, sebesar 33 juta 896.220 menjadi 21 juta 466.872 kilogram pada tahun 2013. Selanjutnya adalah peranan penting hutan mangrove pada kawasan Teluk Pangpang, khususnya pada kawasan Teluk Pangpang, Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama adalah hutan mangrove tersebut dapat berfungsi sebagai habitat fauna. Fauna yang fauna yang dimaksud di sini adalah fauna-fauna yang terdapat di pesisir, seperti ikan-ikan kecil, kemudian kepiting, remis, udang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sebagai perlindungan fisik untuk garis pantai, yang mana seperti kita ketahui, mangrove memiliki fungsi sebagai pemecah ombak sehingga dapat mengurangi risiko abrasi pada garis pantai. Yang ketiga adalah spawning atau proses reproduksi pada ikan dan organisme akuatik. Eh, Mangrove itu sendiri dapat menjadi media untuk eh, berkembang biak daripada ikan-ikan dan organisme akuatik itu sendiri untuk menaruh telur dan sebagai sarang. Kemudian adalah nursery. Ini masih berkaitan dengan fungsi yang sebelumnya dalam intinya dalam perkembangbiakan ikan. Kemudian yang terakhir adalah feeding ground bagi spesies penting seperti ikan dan udang-udangan. Eh, Tanaman mangrove ini juga dapat menyediakan makanan-makanan, jadi dapat menyediakan sumber makanan bagi ikan dan udang-udangan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada interaksi antara mangrove dengan biota-biota air ya, yaitu hutan mangrove yang memiliki tutupan vegetasi yang tinggi, mampu memberikan pakan, perlindungan, dan membuat populasi juvenil ikan dan udang mampu bertahan karena si ekosistem mangrove ini, si hutan mangrove ini dapat berperan sebagai daerah hasuannya. Nah, si mangrove ini kalau misal dia itu hutannya padat gitu ya, jadi eh, akumulasi bahan organik yang nantinya dapat digunakan sebagai pakan itu akan lebih berlimpah sehingga akan berkaitan dengan jumlah atau potensi dari eh, produksi biota-biota ini. Terus
kaitannya dengan gangguan antroposentrik atau manusia, yaitu jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh manusia, maka kemampuan si mangrove ini dalam mempertahankan keberagamannya akan terus menurun dan bukan hanya berdampak kepada biota-biotanya, tetapi juga pada lingkungan. Karena seperti telah disebutkan Arka tadi, si mangrove ini jika dibabat dan eh, dilakukan deforestasi, maka dapat terjadi abrasi yang juga akan merugikan terhadap manusia itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor pengganggu habitat mangrove. Yang pertama adalah penangkapan berlebihan atau overfishing. Ketika terlalu banyak ikan ditangkap dari perairan di sekitar mangrove, hal itu dapat memiliki dampak negatif pada keseimbangan ekosistem mangrove tersebut, seperti menggunakan jaring alat tangkap jaring kepiting yang sering dilakukan oleh masyarakat. Eh, Hal tersebut bisa dapat mengganggu rantai makanan yang ada pada mangrove tersebut dan perubahan kondisi air. Yang kedua adalah kerusakan vegetasi mangrove dengan tekanan lingkungan. Karena tekanan lingkungan seperti pencarian cacing laut di akar mangrove yang menyebabkan rusaknya habitat kepiting dapat menyebabkan gangguan pada mangrove tersebut. Yang ketiga adalah penebangan mangrove. Penebangan mangrove ini menjadi salah satu faktor pengganggu habitat utama yang dapat memiliki dampak serius pada ekosistem mangrove. Eh, Seperti adanya bekas tebangan pada fase pancang dan fase pohon ini dapat menjadi gangguan habitat dari mangrove tersebut. Beberapa faktor yang dapat disebabkan oleh adanya penebangan mangrove ini yaitu hilangnya habitat termasuk ikan dan lainnya, erosi pantai, erosi tanah dan pantai, dan pemusnahan biodiversitas yang ada di mangrove. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ya dari faktor pengganggu habitat mangrove. Yang keempat ada gangguan aktivitas manusia. Jadi ini seperti yang dijelaskan Mbak Nadia tadi, itu ada penangkapan berlebihan, kerusakan vegetasi mangrove dengan tekanan lingkungan, dan ada penebangan mangrove. Nah, aktivitas tersebut apabila tidak terkendali itu bisa mengarah pada kerusakan habitat, penurunan kelimpahan biota, gangguan pada siklus hidup, dan juga ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian, yang kelima ada kondisi substrat tanah lempung dan berdebu. Nah, di sini ikan itu cenderung menyukai kondisi substrat berpasir dan berlumpur. Karena substrat yang padat itu dapat menyulitkan jenis fauna untuk menggali tanah yang mereka gunakan untuk berlindung. Kemudian terakhir ada penutupan mangrove yang rendah. Nah, untuk fauna akuatik tersebut cenderung mencari makanan di kondisi mangrove dengan kerapatan tebal dan rapat. Nah, serta dapat berpengaruh terhadap keanekaragaman kelompok non-ikan karena mereka memanfaatkan akar sebagai pelindung dari serangan predator. Penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya, Rafli. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyebutkan dampak dan cara mengatasi atau pengendalian dari kejadian di kawasan Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi. Untuk dampaknya yang pertama penurunan hasil nelayan dan yang kedua yaitu kelestarian terganggu baik itu flora dan fauna. Yang ketiga yaitu kerapatan yang rendah pada fase pancang dan perkembangan tidak dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu menyebabkan
tekanan terhadap fauna akuatik, dan penurunan populasi. Dan untuk bagian cara mengatasi maupun pengendaliannya, yaitu yang pertama, pasaran diperketat, yang kedua, edukasi terhadap masyarakat sekitar, dan yang terakhir, yaitu pelestarian dan restorasi ekosistem konservasi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok C11 PKH. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.